Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yusri Fidini. Saya dari program studi akuntansi, NIM saya 29020050014. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Untuk menyelesaikan tugas UTS saya dari dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Sebelum lanjut kita ke materi, di sini sudah ada penjabaran sistem ekonomi Indonesia. Lalu kita akan masuk. Nah, untuk pembahasannya, di sini aku akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi, lalu ada jenis sistem ekonomi, dan yang ketiga ada sistem ekonomi Indonesia. Pembahasannya kita ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Baik teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan pendapat tentang sistem ekonomi menurut Dumairi, Syaridan, dan Sanusi. Jadi untuk yang pertama dari Dumairi 1996, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Lalu ada dari Sheridan tahun 1998 mengatakan bahwa economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness. Jadi untuk sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Selanjutnya dari Sanusi pada tahun 2000 menguraikan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata, ekonomi, sosial, politik, dan ide-ide yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan ditunjukkan ke arah pemecah problem-problem serta produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Lalu, di sini sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Jadi untuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, itu semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Jadi untuk fungsi sistem ekonomi yang pertama yaitu mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi, mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai rencana. Ada menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Dan ada jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dari sistem ekonomi tradisional. Jadi untuk sistem ekonomi tradisional ini hasil produksinya itu hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari alias tidak diperjualbelikan. Masyarakat hanya mengandalkan tenaga dan sumber daya alam seadanya tanpa bantuan teknologi canggih ya. Lalu ada ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Jadi tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan barter. Lalu ada lagi belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Lalu teknik produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Nah ini untuk ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Lalu untuk kelebihannya tidak adanya eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga manusia. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya enggan mencari keuntungan, melainkan hanya memenuhi kehidupan sehari-hari saja. Lalu ada kekurangan, sistem ekonomi tradisional ini terbatas hasil produksinya, pertumbuhan ekonomi melambat, serta barang yang tidak senilai ketika melakukan barter. Nah, contohnya yang negara menggunakan sistem ekonomi ini seperti Afrika Tenggara, ada Ethiopia dan Malawi ya. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem ekonomi yang kedua, ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Jadi untuk yang liberal atau pasar ini merupakan sistem yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan produksinya, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan sistem tradisional yang tadi kita udah sebutkan ya teman-teman, yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan sistem ekonomi liberal adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal yaitu Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, dan masih banyak negara lain yang memang sudah aku cantumkan di presentasi ini.
boleh silakan dibaca ya teman-teman. Lalu ada ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Jadi untuk ciri-cirinya, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja dan bebas. Lalu ada yang kedua, menentukan bidang usaha mereka, dan golongan penerima kerja yang bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Lalu masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi menggunakan uang pribadi. Timbul persaingan antara masyarakat, lalu ada pemerintah sangat minim, lalu ada kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Lalu kelebihannya pada sistem ekonomi liberal ini yaitu negara memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan roda perekonomian. Masyarakat yang berperan sebagai produsen bebas berinovasi untuk menciptakan produk. Di sisi lain, masyarakat yang menjadi konsumen memiliki banyak opsi barang yang berkualitas. Kekurangannya, jadi penjual dengan modal sedikit bisa kalah dengan pengusaha bermodal tinggi. Mereka akan kalah dari segi kualitas, produktivitas, bahkan sulit membuat promo karena menghindari kerugian. Selain itu, negara bisa juga mengalami resesi atau krisis ekonomi. Selanjutnya, sekarang akan membahas dalam sistem ekonomi komando atau sosialis. Jadi yang pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Mereka lah yang menentukan barang apa yang bakal diproduksi, cara pendistribusiannya, harga jualnya, bahkan pekerjaan. Tujuan sistem ekonomi ini yaitu memenuhi kebutuhan bersama. Sistem ekonomi komando disebut juga dengan terpusat atau terpimpin atau sosialis. Jadi contoh negara yang menerapkan sistem ini yaitu ada Korea Utara ya teman-teman. Ada lagi ciri-ciri sistem ekonomi sosialis atau komando ya. Ada sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Adalah juga seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Ada juga peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Lalu untuk kelebihannya dari sistem ekonomi komando ini yaitu negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ini memang terkesan otoriter. Namun jarang sekali mengalami krisis ekonomi karena pemerintahnya berusaha untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil. Pendapatan masyarakat pun merata sebab pemerintah telah mengatur distribusi pekerjaan bagi setiap orang. Lalu kekurangannya yaitu sistem ekonomi komando ini yaitu tidak memberikan masyarakat tidak diberikan ruang untuk berinovasi karena segala sesuatu sudah diatur oleh pemerintah. Kualitas barang pun tidak maksimal, hak milik pribadi tidak diakui, serta kebijakan akan cenderung bersifat memaksa. Contoh negara yang memang menggunakan sistem ekonomi sosialis yaitu Korea Utara, Kuba, Cina, dan negara dengan paham komunisnya. Lalu di sini ada sistem ekonomi campuran yang keempat. Jadi untuk campuran ini yaitu gabungan dari kelebihan sistem ekonomi pasar dan komando. Artinya pemerintah dan rakyatnya memiliki peran dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Contohnya yaitu seperti Brazil, Mesir, dan Prancis ya, teman-teman. Selanjutnya ada lagi ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu pemerintah, pihak swasta atau masyarakat bekerja sama dalam mengatasi masalah perekonomian. Lalu ada pemerintah bertugas mengontrol sumber daya vital, hutan, air, listrik, dan lain-lain yang dimiliki oleh negara. Lalu ada lagi masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi, metode pembuatannya, serta harganya dari agen pengawasan dan pemerintah. Jika harga barang di pasar melonjak tinggi dan mengalami kelangkaan, pemerintah berhak menetapkan batasan harga jual. Berikut ciri-ciri sistem ekonomi campurannya. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, jadi adanya kebebasan pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, serta didukung oleh kebijakan dari pemerintah membuat kestabilan ekonomi tetap terjaga. Selain itu, kelebihan sistem ekonomi campuran adalah meningkatnya kreativitas pengusaha atau pelaku UMKM. Meski begitu, pemerintah selalu berupaya mencegah terjadinya monopoli usaha oleh pihak swasta, jadi persaingan usahanya tetap sehat. Lalu ada kekurangannya nih ya, yaitu penerapan sistem ekonomi campuran terkadang berat sebelah jika campur tangan pemerintah terlalu sedikit, maka memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar atau liberal. Sebaliknya, jika campur tangan pemerintah terlalu kuat, maka berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando. Lalu di sini ada yang kelima, di sini ada sistem ekonomi Islam, disebut juga dengan sistem ekonomi syariah.
Jadi untuk sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat dan norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam, jadi segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi yang pertama adalah larangan maisir, yaitu tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian dalam aktivitas perekonomian. Lalu yang kedua adalah larangan gharar, yaitu larangan untuk melakukan penipuan, artinya setiap kegiatan ekonomi tidak diizinkan untuk menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga adalah larangan barang haram, yaitu Islam tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi atau mendapatkan barang dengan cara yang tidak baik atau dilarang dalam Islam. Lalu ada yang larangan zalim, yaitu segala macam kegiatan ekonomi tidak mengizinkan adanya hal-hal yang dengan sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam transaksi yang menerapkan ekonomi Islam sebaiknya dilakukan dengan cara bagi hasil agar suatu keuntungan dapat terbagi secara adil tanpa merugikan satu pihak. Lalu ada larangan ikhtiar, yaitu ekonomi Islam tidak diizinkan untuk melakukan penimbungan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ada yang keenam, ada riba, larangan riba. Jadi berarti dalam setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan. Lalu di sini ada kelebihan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mengedepankan moral dan etika. Lalu ada pengambilan keputusan dibebaskan. Yang ketiga ada asas keadilan dalam proses distribusi. Selanjutnya ada yang keempat, sistem pemasukan aman. Yang kelima, memberikan jaminan sosial. Tujuan ekonomi Islam yang pertama dilakukan supaya manusia tidak melanggar, mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam, diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syarat Islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, menciptakan keadilan antar setiap umat manusia. Yang kelima, memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain. Jadi untuk sistem ekonomi di Indonesia ini ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Jadi untuk yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara yang mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang pertama yaitu seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat, contohnya seperti listrik, air dikuasai oleh BUMN. Kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Lalu kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila yaitu setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asalkan tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut, ada perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Kelemahannya dalam sistem ekonomi Pancasila yaitu pengambilan keputusan yang terlalu lambat karena harus memikirkan kepentingan bersama. Thank you, materinya sudah saya presentasikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.